Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang memelihara keimanan dalam kalbu kita, keimanan kepada Allah sebagai satu-satunya zat yang maha tahu tentang semua perilaku hamba-hambanya, hamba yang masa lalu, masa sekarang, masa mendatang. Beriman kepada Allah yang menyaksikan semua perbuatan manusia, perbuatan yang tepat dan yang tidak tepat, yang maha mengetahui tentang perjalanan hidup kaum mukminin yang setiap saat dihadapkan kepada berbagai permasalahan dan ujian, yang tentunya semuanya itu adalah merupakan langkah-langkah yang patut kita lalui untuk meningkatkan ketakwaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin kehidupan orang yang beriman untuk tetap dalam keadaan keimanan. Walaupun boleh jadi ada orang yang ilmunya sangat dangkal, tapi kalau Allah berikan nikmat iman, dia akan mengarungi kehidupan dengan tepat dan benar. Mungkin ada orang yang ilmunya sangat luas, tapi kalau tidak mendapatkan nikmat iman dari Allah, boleh jadi dia gunakan ilmu bukan saja tidak berguna buat dirinya, buat orang lain, malah akan menyesatkan diri dan menyesatkan orang lain karena salah guna terhadap ilmunya. Dan kita saksikan, ini ada judul buku yang kalau melihat judulnya, boleh jadi ini secara judul merupakan buku pertama yang menyerang pemikiran Wahabi. Melihat judul, bagaimana sebenarnya, kita teliti, kita kaji. Judul buku As-Sawa'iqul Ilahiyah fir Raddi 'alal Wahhabiyah. Petir-petir Tuhan, petir-petir ilahi yang digunakan untuk membantah terhadap pemikiran-pemikiran Wahabi. Siapa yang menulisnya? Menurut judul ya. Saya harus garis bawah ini menurut judul ya. Menurut judul, penulisnya adalah Syekh Sulaiman bin Syekh Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Ahmad bin Rashid, yaitu saudara kandungnya pendiri aliran Wahabi. Ini menurut judul nih. Sebenarnya bagaimana, kita kaji bersama. Ini disebutkan wafat Syekh Sulaiman pada tahun 1210. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab dikabarkan wafat tahun 1206. Beda 4 tahun. Tapi menurut keterangan yang lain, ini abangnya. Berarti abangnya wafat lebih tua daripada adiknya. Dan ini adalah disebut sebagai tesis untuk meraih gelar magister yang ditulis oleh seorang yang bernama As-Sarawi. Saya perhatikan karena judulnya adalah pembahasan tentang pemikiran Wahabi, tentu harus ada kalimat-kalimat dari yang diserang lalu dibantah. Setelahnya saya buka halaman per halaman, dari halaman pertama sampai halaman akhir yang jumlahnya mencapai 205 halaman, dan saya temukan juga di dalam referensi, ini adalah referensi buku tersebut. Sangat disayangkan, walaupun referensinya sampai mencapai 50 buku nih, tapi tidak satu pun dari referensi ini ada karya karangan Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi yang dikaji ini perkataan siapa gitu. Padahal disebut-sebut ini adalah tesis master. Kira-kira kalau benar-benar tesis untuk mendapat gelar magister, lulus enggak nih? Sama aja. Kalau saya disertasi saya kemarin adalah penelitian tentang karya Al-Qurtubi. Sekian banyak umpamanya referensi saya masukkan, tapi kitab Al-Qurtubinya enggak ada.
Bisa diterima enggak? Nah, ini realitanya ini. Saya lihat dari awal nih. Ini karangan siapa sampai akhir tidak ada karya Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal ini adalah judulnya serangan terhadap pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, dan buku ini yang dijadikan landasan utama oleh sekian banyak pembicara yang menyatakan bahwa pemikiran Wahabi sesat. Dasarnya dari buku ini. Karena buku ini di dalam judul ini karya saudara kandungnya sendiri. Yang disebut-sebut menasihati adiknya. Saya sejak awal membaca dari masalah pertama, kok tidak disebutkan ini ditujukan kepada siapa gitu. Mari kita perhatikan pamannya masalah awal. Kita lihat ini masih mukadimah. Cukup panjang mukadimahnya karena memang tesis. Nah, ini mukadimah mu'alif juga nih masih mukadimah. Kemudian halaman berapa nih mulai bahasannya nih? Ya, faslun. Al-awwal syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Idza fahimtum ma taqaddama fa innakum al-an tukaffiruna man syahida an la ilaha illallah wahdah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aqamas shalah wa ataz zakah wa shoma ramadan wa hajjal bait. Di sini diawali dengan kalimat pasal pertama adalah tentang syahadah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Apabila kamu mengerti apa yang sudah dikemukakan sebelumnya, berarti kamu adalah mengkafirkan orang menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dimaksud kamu ini siapa? Enggak disebutkan di sini yang disebutkan kamu. Dan biasanya kalau orang Arab ditujukan kepada satu orang tidak pakai antum tapi anta. Kalau yang dimaksud dengan nasihat ini ditujukan kepada adiknya, kenapa dia berkata fa innakum tidak fa innaka? Ini yang pertama nih. Kemudian kenapa tidak disebutkan ditujukan kepada siapa ini? Sebab dari awal pun tidak ada kalimat bahwa keterangan ini ditujukan kepada adikku pemanya Muhammad bin Abdul Wahab. Ini pertama. Kemudian analisa kita, kalau yang menegur itu adalah bernama Sulaiman bin Abdul Wahab, ditujukan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, dan judulnya adalah bantahan kepada Wahabi. Yang dimaksud dengan Wahabi itu apa? Ya kan jelas sekali. Yang dimaksud dengan Wahabiyah ini apa nih? Apakah yang dimaksud dengan Wahabiyah itulah pemikiran ayahnya? Ya kalau pemikiran ayahnya berarti Sulaiman ini ngeritik ayah. Atau pemikiran keluarga Wahabiyah. Berarti termasuk dirinya sendiri dikritik. Kan gitu tuh. Ini yang saya habis pikir gitu, nggak habis pikir, kok banyak sekali orang yang memang terbawa dengan buku ini dan langsung menyerang kepada yang disebut dengan Wahabi itu berlandaskan buku ini. Padahal bukunya sendiri nggak jelas. Ini karangan siapa gitu? Betulkah karangan Sulaiman bin Syekh Abdul Wahab? Kalau betul karangan dia, kepada siapa ditujukan? Oh, kepada adiknya. Mana buktinya kepada adiknya? Kalau kepada adiknya mestinya berkata firradi ala Muhammad bin Abdul Wahab. Buku ini adalah ditulis untuk membantah Muhammad bin Abdul Wahab. Baru itu kepada adiknya. Kalau kepada Wahabiyah, ya tidak jelas kepada adiknya, kepada ayahnya atau kepada keluarga Wahabi secara keseluruhan. Termasuk dirinya sendiri. Ini rancu. Jadi sampai saya muncul pertanyaan dalam hati. Apakah ini salah satu bukti oleh Allah diperlihatkan kebohongan penulis? Diperlihatkan dari segi judulnya.
Dia tidak peka membuat judul. Mestinya judulnya jangan Alal Wahabiyah, tapi ala Muhammad bin Abdul Wahhab, kepada atau ala akhi Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau Al-Wahabiyah, ya dia menyerang ayahnya ini, sebab dia sebagai anaknya. Inilah salah satu hal yang memang sangat penting buat kita, yang namanya berbicara masa lalu. Harus hati-hati betul, tidak terjebak. Dan yang menarik buat saya dibaca tentang tadi materi-materinya, semuanya sampai ada 26 masalah. Dan alhamdulillah saya pun mendapatkannya, kitab yang benar-benar fatwa Muhammad bin Abdul Wahhab. Ternyata enggak begitu redaksinya. Nah, kalau ini yang aslinya nih. Fatawa wa Masail Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Insyaallah kita pelajari sekarang seperti apa pemikiran dia yang sebenarnya, yang ada dalam karyanya langsung dan terpelihara sampai saat ini. Dari mulai masalah pertama, masalah ini masalah ketiga, kita baca dari masalah pertama supaya kita tidak terjebak. Su'ila rahimahullah an qawlihi ta'ala fi surati Hud. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya tentang makna surat Hud. Ini surat Hud ayat keberapa nih? Di sini ada surat Hud ayat 16. Man kana yuridul hayatad dunya, siapa yang memang berjuang untuk mendapatkan kehidupan dunia, wa zinataha dan perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum, firman Allah, ya kami penuhi perbuatan mereka, perjuangan mereka, usaha mereka, fiha di dunia saja. Wa hum fiha la yubkhasun, ya mereka tidak dirugikan di dunia untung. Makanya tidak sedikit kita temukan orang yang ingkar terhadap ajaran Allah, bahkan menentang ajaran Allah serta menentang orang-orangnya, bahkan memusuhi orang-orangnya, tapi kaya raya, badannya sehat selalu, bahkan bisa dipandang oleh masyarakat banyak sebagai orang terhormat, ilmunya pun luas, karena memang oleh Allah dipenuhi keinginan mereka. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu tidak mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dan hancurlah, terhapuslah, tenggelamlah semua yang telah mereka lakukan di dunia. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan sungguh batil apa yang mereka kerjakan di dunia. Ditanya apa yang dimaksud dengan ayat ini, maka Muhammad bin Abdul Wahhab menjawab, ya sekian banyak ulama menyebutnya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ada yang menyebutkan Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mungkin bagi yang tidak senang, gak enak mendengar kalimat imam atau mendengar kalimat syekh gitu ya. Beliau menyatakan, dzukira anis salafi min ahli ilmi fiha anwa'. Dia menyebutkan para ulama salaf menerangkan tentang ayat ini dengan keterangan yang sangat beragam.
anwa'un ma yaf'aluhu an-nas al-yaum wa la ya'rifuna ma'nahu. Apa yang dikerjakan sekarang dan banyak sekali orang yang tidak mengerti. Fa min dzalika al-amalus salihul ladzi yaf'aluhu katsirun minan nas ibtigha'a wajhillah min shadaqatin wasilatin wa ihsani ila nas wa nahwi dzalika. Wa kadzalika tarka zulmin aw kalamin fi irdin mimma yaf'aluhu al-insan aw yatruku khalisan lillah lakinnahu la yuridu thawabahu fil akhirah. Di antara makna yang terkandung dalam ayat yang tadi antara lain menurut ulama salaf. Beliau mengatakan menurut ulama salaf. Bukan menurut aku. Menurut ulama salaf ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud ayat tadi adalah menjelaskan tentang ada orang yang suka beramal baik. Dan mereka juga ingin mendapatkan ingin mengharapkan Allah berupa sedekah, silaturahim, berbuat baik kepada manusia. Tapi berbuat baik tersebut mengharapkan kepada Allah, namun tidak mengharapkan dapat surga, tidak mengharapkan selamat dari neraka. Kan ada yang berkata gitu tuh. Itu kalau sholatnya masih mengharapkan surga, enggak ikhlas itu. Nah, ada yang berkata begitu. Kalau ibadah masih takut neraka, belum ikhlas itu. Kalau betul-betul ikhlas karena Allah saja, terserah masuk surga atau masuk neraka. Ya di antaranya yang sering diangkat masalah ini adalah ungkapan Rabi'ah al-Adawiyah. Benarkah ungkapan Rabi'ah al-Adawiyah atau tidak? Kita juga tidak tahu ya. Cuma kalimatnya dihubungkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Menurut informasi, Rabi'ah al-Adawiyah pernah berkata, "Ma abadtuhu khaufan minan nar wala raghbatan fil jannah fa akunu ka ajris su. Walakin abadtuhu hubban lillah wa syauqan ilaihi." Aku tidak menyembah Allah karena takut neraka. Aku tidak menyembah Allah karena ingin surga. Itu buruh murahan. Aku menyembah Allah karena cinta padanya dan rindu padanya. Ungkapan ini sering dijadikan dalil oleh beberapa orang yang mengatakan dirinya sebagai ahli tasawuf, bahwa ikhlas yang benar itu sudah tidak lagi berbicara surga dan neraka. Betulkah demikian? Jawabannya harus Al-Quran. Karena kita mengharap kepada Allah, jawabannya harus dari Allah dan sudah ada. Allah menegaskan berkali-kali dalam Al-Quran bahwa siapa yang beramal saleh falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, kasih kabar gembira bi annalhumul jannah. Siapa yang beramal saleh, kasih kabar gembira bahwa mereka akan selamat dari siksa neraka. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Oh, sekian banyak ayat yang menyuruh kita untuk beramal saleh dan memohon kepada surga. Yang sekian banyak ayat menyuruh kepada kita untuk menjauhi kemungkaran kemaksiatan, memohon kepada Allah keselamatan dari api neraka. Bahkan doa yang paling sering dibaca oleh kaum muslimin muslimat dan juga dianjurkan Rasulullah, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ada kalimat wa qina adzabannar. Berarti kita ingin selamat dari api neraka. Apakah Rabi'ah itu salah? Sesat? Lihat dulu kapan dia berkata itu. Apakah sampai mati masih begitu prinsip dia? Wallahu alam. Kalimat tadi juga betulkah perkataan dia ataukah bukan ya? Bila betul itu perkataan dia, kita gabung, kita bandingkan dengan perkataan dia yang lainnya. Kan dia tidak satu kali berkata. Hidupnya kan bertahun-tahun. Jangan-jangan dia berkata begitu waktu baru dia sadar dan baru belajar Islam. Karena menurut cerita ya, bukan kata Al-Quran, kata sunnah nih. Menurut cerita bahwa dia itu pernah maksiat atau mantan tukang maksiat. Lalu bertobat.
Setelahnya dia bertobat sampai keluar kalimat yang tadi. Dan ditemukan dalam redaksi lain ungkapan yang dihubungkan kepada Rabi'ah juga. Yang berbunyi lupa lagi tuh. Atahrikuni bin nari ya ghayatal muna fa aina raja'i fika aina makhafati. Ini akhir baitnya saja nih. Bait awalnya lupa lagi. Berbunyi, ya Allah, sebagai yang cita-citaku setiap saat, apakah akan kau siksa aku? Kalau engkau siksa aku, berarti apa artinya aku berharap kepada engkau dan aku merasa takut kepada engkau? Ini jelas sekali ungkapan Rabi'ah ini. Bahkan ungkapan yang kedua berbentuk syair. Mana yang lebih bisa dijadikan pegangan? Antara prosa dengan puisi, antara nasar dengan syair. Ini adalah sama-sama yang dihubungkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan, ada orang-orang yang memang banyak amal baik, tapi tidak menghadap surga, tidak takut neraka. Ini juga bisa termasuk kepada yang dimaksud ayat yang tadi. Jadi hanya merasakan nikmat sujud, nikmat ruku. Nanti di akhirat habis dia tidak mengharapkan surga, yang nggak dikasih. Tapi kan dia juga banyak berbuat baik kepada sesama. Yes, waktu berbuat baik dia meremehkan kepada surga dan meremehkan kepada neraka. Menganggap enteng kepada surga dan neraka. Itu merendahkan Allah itu. Ini adalah salah satu kelompok. Kemudian masih panjang nih. Lakinnahu la yuridu thawabu fil akhirah wa inna yuridu ay yujaza bihi bi hifdzi malihi wa tanmiyati aw hifdzi ahli wa iyalihi aw idamati ni'am 'alaiha wa nahwi dzalik. Wa la himmata lahum fi talabil jannah wal harab minan nar. Bahkan mungkin dia dengan adanya banyak berbuat baik mengharapkan kepada Allah ada nilai, tapi nilainya di dunia. Di dunia saja. Kalau banyak sedekah, hartanya bertambah. Kalau banyak sedekah, kita akan diberi sehat. Kalau banyak sedekah, orang akan mencintai kita. Tujuannya cuma itu, cuma di dunia. Di sini jelas sekali nih. Hifdzi ahli wa iyalihi. Idamatin ni'am 'alaiha. Idamatin ni'am 'alaiha. Ingin diabadikan kenikmatannya di dunia ini. Kalau banyak memberi, harta kita akan aman. Nah, ini termasuk fahadza yu'ta thawaba amali fid dunya wa laysa fil akhirati min nasib. Di dunia diberi oleh Allah, di akhirat tidak dapat apa-apa. Wa hadzal nau' dzakarahu Ibnu Abbas. Ini sebetulnya kata beliau pandangan atau pernyataan dari Abdullah bin Abbas. Wa qad ghalata fihi ba'du masyayikhina bisababi ibaratin dzakarha fil iqna fi awal babin niyah lima qasama al ikhlas ila maratib wa dzakara hadza. Dan banyak orang-orang terdahulu masyayikh atau yang disebut dengan syekh-syekh banyak yang keliru dalam memahami ini. Sehingga mereka menetapkan ikhlas ada beberapa tingkatan kan gitu ya. Ada ikhlas khawasul khawas. Ada ikhlas al-khawas, ada ikhlas al-ammah. Ini yang dikritisi oleh beliau. Dhanna annahu yusamma ikhlasan madhan lahu wa laysa kadzalik wa inna ma arada annahu la yusammi riya'an wa illa fa huwa amalun habitun fil akhirah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa huwa akbaru minal awwal wa akhwaf. Yang kedua rasanya ini lebih berbahaya nih dan lebih dikhawatirkan. Wa huwa alladzi dzakara Mujahid fil ayah annal ayata nuzilat fihi wa huwa ay ya'mala a'malan salihatan wa niyyatuhu riya'an nas la talaba thawabil akhirah wa lima dzukira li Muawiyah hadisu Abi Hurairah fi thalathatil ladzina
uwila min tasa alladzina ulaika barangkali man ta'asaru bihimun nar wa hum alladzina ta'allama al-ilma liyuqala alimun wa tasaddaqa liyuqala jawadun wa jahada liyuqala syuja'un fabaka Muawiyah bukaan syadidan thumma qara hadhil ayah. Kedua adalah ayat tadi berkaitan dengan kehidupan banyak manusia yang tampilannya sangat luar biasa mengagumkan, yaitu Rasulullah bersabda, dan sabda Rasul ini pernah diungkapkan kepada Muawiyah dan Muawiyah nangis menjadi-jadi. Apa hadisnya? Rasul bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amah fa arafaha fa qala fama amilt qala qataltu fika hatta stushhidtu qala kadzabta innama qatalta liyuqala jari wa qad qila fasuhiba ala wajhi fa ulqiya finnar. Ini baru sepertiganya hadis ini ya, panjang nih soalnya. Baik, selanjutnya bahasa daerahnya aja deh. Hadis menyebutkan orang yang pertama mendapatkan hukuman di akhirat bukan orang yang dikenal penjahat, bukan orang yang dikenal pelacur, pemabok, pejudi, tapi pertama orang yang dikenal sebagai pahlawan, berjuang melawan orang kafir bersama kaum muslimin. Dan setelahnya mati, dan dia matinya pun di medan perang, lalu dihadirkan di hadapan Allah dan ditanya, engkau sudah mendapatkan kenikmatan selama di dunia? Iya. Bukankah ini kenikmatan yang engkau terima di dunia? Diperlihatkanlah kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang pernah dia terima di dunia. Badannya tinggi besar, gerakannya begitu cepat, kemampuan menggunakan senjata begitu mahir, ketika berhadapan dengan musuh sangat membuat musuh takut. Dan sekian banyaklah keistimewaan. Bukankah ini yang engkau terima waktu di dunia? Iya, ya Allah. Digunakan dalam hal apa saja oleh kamu? Kekuatanmu, kesehatanmu, tampilanmu, kecerdasanmu dalam menggunakan senjata. Ya tentu ya Allah, aku gunakan untuk berjuang di jalan engkau. Allah maha tahu tentang niat semua hamba. Setiap kali kita menemukan orang yang berbuat baik, kita sesuai dengan apa yang kita lihat, ini orang baik. Apakah setiap kali kita menemukan orang baik di hadapan Allah dia baik? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Dan orang yang disebutkan dalam hadis ini adalah orang yang tampil berjihad melawan orang kafir bersama kaum muslimin. Pas dia sudah mati, diperlihatkan kehebatan dia waktu di dunia, dan ditanya, di jalan mana engkau berjuang? Ya di jalan engkau ya Allah. Allah perlihatkan kepadanya rekaman niat dalam kalbunya. Allah perdengarkan rekaman niat dia dalam kalbunya. Kalau sekarang kita mengenal alat rekam buatan manusia di dunia, tidak ada yang mampu merekam isi hati. Hanya mampu merekam suara dan gerakan. Tapi kalau isi hati, tidak ada yang mampu membuat alat untuk merekamnya. Jangankan alat rekam yang berbentuk benda padat buatan manusia, malaikat pun tidak bisa mengetahui. Hanya Allah yang maha tahu tentang niat manusia. Paling malaikat kalau diberitahu oleh Allah baru tahu. Maka orang tersebut ketika diperlihatkan kepadanya rekaman niat dia pun tidak bisa membantah bahwa dia berperang bukan di jalan Allah, tapi untuk kepentingan duniawi. Apa kata manusia? Biar aku disebut-sebut sebagai pahlawan, pemberani.
Kata Allah, dan engkau sudah dibilang-bilang orang, memang engkau pemberani dan pahlawan. Bahkan anak cucu kamu tuh bangga dengan sertifikat kamu. Sertifikat sebagai pahlawan. Kira-kira begitulah bahasa bebasnya. Itu yang pertama. Fasuhiba ala wajhi fa ulqiya finnar, maka ditariklah wajahnya dan dilemparkanlah dia ke dalam api neraka. Kemudian kedua adalah hadis menyebutkan rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Kedua adalah orang yang mencari ilmu dan mengajarkan ilmu dan membaca Al-Qur'an. Ketika dia mati, diperlihatkan kepadanya kecerdasannya, kerajinannya, semangat mencari ilmu, semangat membaca ilmu, dan ketika menyampaikan kepada yang lain, orang banyak kagum akan wawasan kamu yang sangat luas. Orang banyak kagum dengan kepasihan kamu sewaktu menyampaikan ajaran. Inilah kenikmatan yang engkau terima dulu. Iya ya Allah. Digunakan untuk apa saja? Iya, aku mencari ilmu, aku mengajarkan ilmu karena engkau ya Allah. Aku membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Allah bantah. Bohong kamu. Engkau mengajarkan ilmu, engkau membaca Al-Quran, supaya orang bilang engkau alim, engkau qari. Dan ini adalah merupakan nasihat buat semua kita. Sebab kita juga diwajibkan mencari ilmu, berarti kita harus senantiasa memperbaharui niat terus. Ketika menyampaikan ilmu kepada yang lain, kita harus memperbaharui niat. Khawatir termasuk golongan yang kedua ini. Dan ini tentunya buat saya terutama harus senantiasa saya ingat hadis ini. Khawatir termasuk yang terancam dengan hadis ini. Kemudian ketiganya dan selanjutnya akhirnya orang yang kedua ini juga langsung fasuhib ala wajhi fa ulqiya finnar. Maka dia pun langsung ditarik wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Rasul menegaskan ditarik wajah. Bukan ditarik tangannya, bukan didorong dari belakang, tapi ditarik wajah. Tidak terbayang bagaimana menarik wajah. Ini menggambarkan betapa beratnya, betapa dahsyatnya. Karena wajah dalam kehidupan saat ini di dunia adalah merupakan anggota yang paling dijaga, paling dilindungi, paling dikhawatirkan kalau terganggu tampilannya. Kemudian ketiga adalah Rasul menegaskan rajulun atahullah asnafan minal mal. Ketiga adalah orang yang mendapatkan ilmu yang banyak. Dia salurkan harta yang banyaknya. Dia orang mendapatkan harta yang banyak, dia salurkan harta tersebut. Pembangunan masjid, pembangunan pesantren, majelis taklim, kepentingan sosial. Soalnya ada kesempatan infak, dia infak. Sampai habis harta. Ketika dia mati ditanya, bukankah ini harta yang kau terima di dunia? Betul ya Allah. Dikemanakan? Ku salurkan di jalan engkau ya Allah. Tiada satu kesempatan untuk berinfak kecuali aku manfaatkan untuk berinfak di jalan engkau. Allah langsung membantahnya, kadzabta, bohong kamu. Bilang di jalan aku engkau berinfak, engkau salurkan hartamu karena engkau ingin dipanggil sebagai orang yang dermawan. Fasuhib ala wajhi fa ulqiya finnar. Dia pun dilemparkan ke dalam api neraka, ditarik dengan wajahnya. Ketika mendengar hadis ini, Muawiyah langsung menangis bukaan syadidan dan membaca ayat ini. Jadi kalau Muawiyah mendengar hadis, nangis dan membaca ayat yang tadi. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Itu surat Hud tadi ayat berapa tadi itu? Ayat 12 ayat 16. Kemudian yang ketiga tentang ayat yang tadi. An-naw'u tsalits ay ya'mal al-a'mal as-salihah wa yaqsud biha malan. Mithlul hajj limalin ya'khudhuhu la lillah. Aw yuhajir dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha aw yujahidu li ajli al-maghnam. Faqad dzukira وقد أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية كما في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم إلى آخر الحديث.
Golongan yang ketiga, ini menurut para ulama terdahulu, kata Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ketika menerangkan satu ayat, dia langsung mengingat ungkapan-ungkapan para pendahulu. Dari kalangan para sahabat dan juga para tabi'in. Seperti yang disebutkan di sini adalah ungkapan seorang yang bernama siapa barusan itu? Ya kalau Muawiyah masih sahabat ya. Yang ketiga adalah orang beramal soleh supaya mendapatkan harta banyak. Haji supaya apa? Nanti kan saya mau berdoa di sana supaya bisnis saya maju. Umroh. Kenapa umroh sekarang? Soalnya sekarang saya mau pilkada supaya menang. Saya akan calon gitu. Umroh dulu dah. Mau doa di sana biar menang. Hijrah. Ini terjadi pada zaman Rasul. Karena ingin diterima lamarannya oleh seorang wanita yang diinginkannya. Berjihad supaya mendapatkan ghanimah, harta rampasan. Dan ini jelas dalam hadis Rasulullah, ta'isa abdud dinar. Sungguh celaka hamba uang dinar, hamba uang dirham. Wa kama yata'allamu ar-rajulu al-ilma li ajli mudarasati ahli aw maksabihim aw riyasatihim aw yata'allamu al-Qur'an aw yuwadhibu 'ala shalah li ajli wadhifatil masjid kama huwa waqi'un katsir. Allahu akbar. Atau juga ada orang yang mencari ilmu, rajin mencari ilmu, biar di keluarganya dia menjadi pemimpin karena banyak ilmu. Wah, kalau yang lain-lain cuma S1, saya S2 kan jadi pemimpin gitu. Keluarga cuma sama S2, saya harus S3 supaya jadi pemimpin dalam keluarga. Wah, itu juga termasuk yang disebut dalam ayat yang tadi. Atau dia rajin sholat, supaya apa? Supaya dapat pekerjaan di masjid. Ini biasanya bulan Ramadan kalau gini nih. Bulan Ramadan nih musim zakat, agar diangkat menjadi panitia zakat, rajin ke masjid gitu. Soalnya yang lain-lain pada sibuk, ini nih yang banyak waktu jadi panitia zakat. Nanti pas pembagian disebutlah dia mendapatkan bagian dari amilin. Padahal bukan amilin, cuma ambilin aja. Nah, orang ini banyak sekali, kata Muhammad bin Abdul Wahab. Wa haula aqal minal qablahum. Ini lebih bisa dipahami, diyakini ketidakbenarannya. Li'annahum amilu limaslahatin yahsulunaha walina qablahum amilu li ajli al-madhi wal jalalah fi ayunin nas wa lasulahum ta'il wa naul awal aqal min haula'i kullihim li'annahum amilu lillahi wahdahu la syarikalah lakin lam yatlubu minal khairil katsiril azim ad-daim wa huwal jannah wa lam yahrubu minasyarril azim wa huwan nar. Ini yang terakhir ini sebetulnya jelas lebih mudah dipahaminya, bahwa memang itu adalah amal yang tidak benar. Walaupun dia kelihatannya sholat, kelihatannya datang ke masjid, jelas kalau niatnya seperti itu, tidak perlu diperdebatkan. Cuma kalau yang pertama mungkin perlu kajian, yaitu orang yang sholat, saum. Kenapa sih kamu sholat, saum, rajin? Saya cinta Allah. Mau surga enggak? Saya mah terserah mau masuk surga atau masuk neraka, yang penting cinta Allah. Itu meremehkan perintah Allah untuk mencari surga. Meremehkan perintah Allah untuk memohon perlindungan dari siksa. Itu meremehkan itu. Maka termasuk juga ke dalam golongan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilahim dan selanjutnya. Kemudian yang keempat, ayyamal al-insanu bi ta'atillahi mukhlishan fi dzalika lillahi wahdah la syarikalah lakinnahu ala amalin yukaffiruhu kufran yukhrijuhu anil islam
mithlul yahud wan nasara idza abadullaha aw tasaddaqu aw samu ibtigha wajillah wa darul akhirah wa mathalun katsir min hadhil amsil ummah alladziina fihim syirkun aw kufrun akbar yukhrijuhum minal islam bil kulliyah idza ata'ullaha ta'atan khalisatan yuriduna biha thawaballah fid daril akhirah li'annahum ala a'malin tukhrijuhum minal islam tamna'u qabul a'malihim. Fahadha an-naw' aidan qad dzukira fil ayah an Anas bin Malik wa ghairihi wa kana salaf yakhafuna minha qala ba'duhum law a'lamu anna Allah yaqbalu minni sajdatan wahidah latamannaitul mauta li anna Allah yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Yang keempat adalah orang yang memang taat kepada Allah hanya semata-mata karena Allah. Tetapi di luar ketaatan itu dia ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dirinya dari Islam. Ada gitu yang begitu? Iya. Ikut umpamanya melaksanakan ibadat haji. Melaksanakan ibadat umrah. Tapi dia ternyata menyekutukan Allah. Dia menyembah kepada selain Allah. Dia meyakini bahwa yang harus diimani adalah di samping Allah juga imam-imam mereka apapun perkataannya. Ini mengeluarkan diri dari taat kepada Allah, dari al-Islam. Siapa yang lebih tegasnya mereka? Mereka adalah al-Yahud wan Nasara. Yahudi dan Nasrani, kalau mereka terlihat melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah, umpamanya rajin sedekah, mencari ridha Allah, bahkan mungkin kalau dulu boleh jadi mereka bisa berangkat haji sebelum ayat turun tentang syarat ibadat haji harus tercantum Islam, maka dapat diketahui boleh jadi banyak orang yang non muslim ke sana tawaf. Kan zaman dulu yang tawaf itu bukan cuma orang yang beragama Islam. Orang-orang penyembah berhala itu taat kepada Allah. Tawaf terus, berkorban lagi. Ketika ditanya kenapa berkorban, mereka yakin pengorbanan itu perintah dari Allah. Mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim. Namun mereka pada saat yang sama terlihat dalam kehidupan mereka kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah al-Yahud wan Nasara. Maka orang-orang seperti ini jelas termasuk yang mungkin di dunia diberi oleh Allah hasilnya, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Anas bin Malik pernah berkata, dan juga para ahli ibadah yang lainnya mengatakan, sekiranya aku mengetahui bahwa Allah menerima dariku satu sujud saja, aku boleh jadi mengharapkan untuk mati sekarang juga, karena sudah diterima sujudku. Karena kalau sudah aku diterima sujudku, sudah menyatakan subhan rabbiyal a'la, sudah menyatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, berarti aku sudah termasuk yang bertasbih, yang memohon ampun dan diampuni. Udah mau apa lagi? Mati masuk surga. Tapi kan siapa yang mengetahui kalau sujudnya diterima oleh Allah? Jangankan cuma satu sujud, sholat berkali-kali, kita tidak tahu apakah sudah yang diterima ibadah kita ini yang dapat mengantarkan kita menuju surga. Kenapa begitu? Karena Al-Quran menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah kan menyebutkan bahwa yang diterima itu adalah oleh Allah orang-orang yang bertakwa. Fahadha qusida wajhallah wa darul akhirah lakin fi man min hubbid dunya wa riyasah wal mulk wal mal qasadahu walidzalika qila qasdud dunya wa dzalikal qalil ka'annahu lam yakun ka qouli sallallahu alaihi wasallam fa innaka lam tusalli. Ini ada hubungannya lagi dengan hadis tentang masalah salat. Dan ini tidak banyak yang begini, tapi yang banyak yang tadi ya.
Kalau orang Yahudi ikut beramal seperti amalnya Muslim, oh jarang. Orang Nasrani jarang. Tapi kalau yang pura-pura Muslim banyak. Pura-pura beragama Islam, biar akrab dengan Muslim dan menghancurkan di dalam. Nah itu tidak sedikit. Ikut bahkan sampai mengorbankan harta untuk datang ke Mekah, untuk datang ke Madinah. Sampai di sana langsung membuat kekacauan. Gitu. Nah, ini adalah 4 jawaban disampaikan ketika dia ditanya tentang satu ayat. Dari 4 jawaban tadi, ada enggak kalimat-kalimat yang sering diungkap bahwa Muhammad bin Abdul Wahab selalu mengkafirkan orang yang berbeda pandangan dengan dia? Dari 4 jawaban tadi tidak ada kan? Dia malah menjawab dengan ungkapan para pendahulunya saja. Tidak dari dirinya sendiri. Tetapi dari buku yang tadi saya tampilkan, yaitu buku apa tadi itu? Udah lewat lagi nih. Ar-Raddu 'alal Wahhabiyah. Nah, kalau dalam buku ini bahwa dari mulai awal sampai akhir ini adalah Muhammad bin atau kalau betul dimaksud Muhammad bin Wahab, kerjaannya mengkafir-kafirkan orang terus. Tapi redaksinya juga tidak ditujukan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Cuma dipahami oleh para pembahas sekarang, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Buku ini ditujukan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi saya tidak menemukan baik di dalam judul ataupun di dalamnya. Kalau ini Firrodi ala akhi Muhammad bin Abdul Wahab, ini kan hanya judul. Siapa ini yang memberikan judul ini? Enggak jelas. Dan siapa sebenarnya yang menulis buku ini? Enggak jelas. Pertanyaan tadi, kalau ini adalah ditulis oleh Sulaiman bin Abdul Wahab, abangnya Muhammad bin Abdul Wahab, dan dia menyerang Wahabiyah. Yang dimaksud dengan Wahabiyah itu keluarga Wahabi, atau ayahnya mereka bernama Abdul Wahab, enggak jelas. Kalau memang yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdul Wahab, kenapa menggunakan Wahabiyah? Ini tersinggung nih sekeluarga nih. Jadi enggak jelas nih. Buku ini enggak jelas. Dari judulnya saja tidak jelas. Belum lagi setelahnya saya baca di dalam, tidak satu pun dikutip kalimat dari Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam kitab apa? Enggak ada. Tapi ternyata saya baca di dalam sekian banyak komentar bahwa kesesatan Muhammad bin Abdul Wahab itu dikomentari oleh sekian banyak para penulis, dasarnya buku ini. Saya sampai berpikir, kok buku ini jadikan dasar? Enggak jelas. Dan sejak kapan kata Wahabi dipopulerkan? Kalau waktu Muhammad bin Abdul Wahab dan Sulaiman bin Abdul Wahab sudah dipopulerkan nama Wahabi, berarti yang ditujukan, apa kata Wahabi, ditujukan kepada keluarga Wahabi, bukan kepada seorang. Sebab anak Abdul Wahab bukan cuma Muhammad, tapi juga yang lain-lainnya. Wah, ini kita nampaknya penting untuk lebih meningkatkan kepekaan dan ketelitian di dalam membaca buku. Ringkasnya bahwa yang namanya buku sejarah adalah buku berbicara tentang masa lalu. Apabila penulisnya bukan saksi sejarah, berarti dia cerita tentang apa kata orang lain. Yang namanya apa kata orang lain bisa sesuai, bisa tidak. Jangankan apa kata orang lain, termasuk sebagai pelaku sejarah pun belum tentu pas dengan apa yang terjadi kalau memang dia tidak menguasai masalah. Sering saya ungkap pengalaman kita pribadi masing-masing pada Pilpres 2014.
Ini kan jelas sekali kita sebagai pelaku sejarah. Pilpres 2014 kurang lebih 3 bulan sebelum hari H, 2 TV gencar memberitakan perkembangan capres yang didukungnya. Sampai selesai pemilu pilpres, masing-masing punya lembaga yang melakukan quick count dan hasilnya berbeda. Yang benar yang mana sangat sulit. Kalau sekiranya 20 tahun mendatang kita ditakdirkan Allah masih hidup dan ada buku sejarah Pilpres 2014 dibaca oleh anak sekolah, bapak dan ibu ditanya, "Oh, kan ibu termasuk yang memilih nih?" "Iya." "Ini yang benar yang mana sebenarnya sih? Berita TV One apa berita Metro TV nih?" Bingung kita juga. Ini kita sebagai saksi terlibat dalam peristiwa. Bagaimana dengan cerita masa lalu? Sekarang buku ini dihubungkan kepada Syekh Sulaiman bin Syekh Abdul Wahab. Bila beliau masih hidup kita tanya, "Benar Syekh nulis buku ini?" Karena dia sudah meninggal, ya nggak mungkin bisa dapat jawaban. Jangan-jangan Syekh Sulaiman nggak tahu menahu tentang buku ini. Yang lain yang membuat dihubungkan kepada dia. Masa sih mau-maunya ngerjakan seberat ini dan tidak menampilkan nama penulis, bahkan nama orang lain? Apa susahnya? Memang dapat duit kan? Tapi kan ini bukan orang sembarang ini. Di dalamnya juga banyak hadis, banyak Al-Quran. Berarti orang berilmu ini. Tuh ayat Quran tuh, la ya'ismu illa illal qawmul kafirun. Ini ayat Quran lagi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa jtanibut taghut. Terus banyak ayat, banyak hadis. Masa sih orang yang pintar membaca Al-Quran, memahami Al-Quran sampai nulisnya juga dengan bahasa Arab, kok bisa berbuat bohong? Silahkan bertanya sebanyak-banyaknya. Bukankah yang membuat hadis palsu adalah orang-orang berilmu? Membuat hadis palsu? Oh banyak. Jangankan membohongi Muhammad bin Abdul Wahab dan Sulaiman bin Abdul Wahab, Rasul saja dibohongi oleh orang-orang yang memang punya niat seperti itu. Rasul, para sahabat dibuat berita yang tidak ada hubungan sama sekali. Mereka berkata ini sabda Rasul, ini adalah ungkapan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan selanjutnya, yang sama sekali tidak ada hubungan dengan mereka. Oh banyak. Jadi tidak aneh kalau sekiranya ada yang berpandangan bahwa buku ini adalah buatan orang luar yang dihubungkan kepada saudaranya Muhammad bin Abdul Wahab, yang dikasih judul saudaranya Muhammad bin Abdul Wahab menyerang adiknya sendiri. Cuma sayang dia teledor gitu ya. Dia kurang hati-hati. Kenapa judulnya Al-Wahabiyah? Berarti itu adalah menyerang kepada keseluruhan keluarga atau menyerang kepada ayah sendiri. Wah, enggak benar tuh Syekh Sulaiman tuh menyerang ayahnya sendiri. Wallahu alam. Ya, kita mau dibuka tanya jawab aja? Iya, mangga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama ini yang saya perdebatkan. Kalau yang saya tahu itu kan kalau masalah itu sawabit katanya kan. Nah tapi mengapa di masyarakat kita ini utamanya ya, kalau kan ada yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, sama-sama mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang satu bermasalah akidah
akidah misal Asy'ariyah ya sifat 20. Ada juga yang dari teman-teman Salafi yang merumuskan ya rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Nah sebetulnya yang betul yang mana? Dan kita harus ikut yang mana gitu. Dan yang kedua ini tentang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Apakah cinta kepada Allah dan Rasul itu setara atau lebih besar kepada Allah? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kaji yang menjelaskan tentang akidah dengan sifat 20-nya, yang menjelaskan tentang akidah dengan pembahasan makna sifat, asma wa sifat dan zat dan selanjutnya, itu kan semuanya sumbernya Al-Quran kan. Selama sumbernya Al-Quran, berarti kita yakini mereka adalah ahli Al-Quran. Adapun metodologi dalam penyampaian tentunya sangat-sangat diperlukan untuk menyesuaikan kondisi, metodologi yang tidak dipaksakan, metode di satu tempat dipaksakan di tempat yang lain. Bagaimana kita ngajar anak-anak tidak sama dengan ngajar mantan anak-anak. Nah, ini kan yang ada di sini mantan anak-anak semuanya nih. Tentu berbeda metodenya juga. Kalau kita nanya kepada anak, Allah ada. Kenapa ada? Ada ciptaannya, bagus. Kalau anak kan begitu. Tapi kalau sudah berpikir, tidak cukup kalimat itu. Allah ada. Kenapa ada? Karena ada ciptaannya. Kalau nggak ada ciptaannya gimana? Kan bisa begitu tuh. Bisa berkesinambungan tuh, pertanyaan menyusul. Tentu tidak sama dengan menjawab anak-anak. Nah, kita pun tentu harus menghargai para ulama yang menyampaikan kajian Al-Quran. Isinya masalah akidah, syariah dan akhlak. Isinya masalah pembahasan tentang keimanan dan juga amal saleh dan juga keikhlasan dan juga memang perhiasan hubungan antara sesama. Sangat lengkap dalam Al-Quran. Metode bisa berbeda. Jadi kita lihat itulah metodologi itu. Gak usahlah saling menyerang, tapi masing-masing metode. Adapun umpamanya, tapi kan itu sampai kenapa mesti 20 sifat? Dan tidak disebutkan kalau tidak beriman kepada sifat 20 dan kalau lebih-lebih, kalau kurang-kurang keluar Islamnya enggak begitu juga kan? Itu metode saja. Hafalin 20 dulu kan gitu. Tapi tidak berarti mereka menentang tentang hadis yang menyebutkan bahwa bagi Allah itulah ada asma yang begitu banyak. Walillahil asmaul husna. Hadis menyebutkan tis'atan wa tis'in. Ada 99. Enggak dibantah itu. Jadi sebetulnya kalimat asma wa sifat, rububiyah, uluhiyah, dan di dalam fatwa Muhammad bin Abdul Wahab juga ditanya tentang kalimat Rabb, tapi dia ditanya tentang Al-Quran. Ya. Makna rububiyah itu apa? Tauhid rububiyah bagaimana? Dia berkata, dulu orang-orang Makkah mengatakan Rabb kepada patung. Maka kita tegaskan, la Rabba illallah. Untuk Rabbus samawati wal ardi. Al-Quran sudah menegaskan, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang menggerakkan matahari? Allah. Berarti itu juga merupakan makna bahwa ada tauhid rububiyah, ada tauhid mulkiyah, ada tauhid asma wa sifat dan selanjutnya. Itulah metode itu. Tapi isinya sama, menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Pertanyaan keduanya, iya, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Al-Quran sudah menegaskan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh kamu wahai Muhammad kepada umatmu, apabila kalian mencintai Allah, ikuti aku. Pasti Allah mencintai kamu. Jadi mencintai Allah caranya bagaimana? Ikuti jejak langkah Rasul.
Nah, untuk supaya kita nikmat mengikuti jejak langkah Rasulullah, cintai Rasulullah. Karena memang kalau sudah berlandaskan kecintaan, yang berat pun terasa ringan. Yang jauh terasa dekat-dekat saja. Yang susah terasa ringan-ringan saja. Kalau sudah cinta ke masjid, hujan, ada payung. Licin, tongkat siniin. Nah, apalagi kalau sudah cinta kan gitu. Tapi kalau enggak cinta, dekat ke masjid, duh sibuk, ini belum beres nih, duh banyak urusan, nanti aja deh. Itu kalau sudah tidak cinta kan gitu. Ya, inilah salah satu hal yang memang perlu diperdalam dan perlu diperluas maknanya. Al-Quran menyebutkan pentingnya atiullah wa atiur Rasul. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Karena semua yang diajarkan Rasulullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang diajarkan ya, bukan semua yang dikerjakan Rasul. Ada pekerjaan Rasul, ada ajaran Rasul. Kalau semua pekerjaan Rasulullah, ya tidak bisa dikatakan semuanya itu adalah harus diikuti. Rasul umpamanya senang makan kurma, oh ini harus kita juga senang makan kurma. Enggak termasuk itu. Rasul kalau makan kan enggak pakai sendok garpu, ya belum ada waktu itu. Jadi kalau pakai sendok garpu bidah, enggak begitu. Ya. Wallahu a'lam. Mangga, masih ada lagi yang lain. Mangga Ustaz Deden. Saya ingin bertanya di luar materi ini Ustaz, yang sebagai penguat aja bagi diri saya terutama. Ini sering terdengar di kita itu tentang sifat seseorang dan nasib seseorang itu dikait-kaitkan dengan kelahiran, sehingga apabila orang lahirnya hari ini karakternya begini, sifatnya begini. Atau kalau orang lahirnya hari ini jangan berjodoh dengan hari itu. Nah, apakah bagaimana menurut Al-Quran itu sendiri? Karena ini secara tidak disadari mengikis akidah kita nih, terus terangnya mengikis akidah kita, sehingga terutama di kalangan remaja itu sangat meyakini hal perbintangan untuk mengetahui kondisi yang akan datang. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ini bisa menguatkan hati saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi nama itu orang tua ya. Anak diberi nama oleh orang tuanya atau oleh orang yang dipercaya oleh orang tuanya. Tentunya nama tersebut tidak punya kekuatan apa-apa berkaitan dengan nasib masa depan. Sama sekali tidak ada kaitan. Apalagi kalau pemanya sampai ditentukan jodohnya jangan kepada nama ini. Atau dia lahir pemanya tanggal 5, oh jangan dijodohkan kepada tanggal tertentu ini. Aduh, itu semuanya adalah sudah mengimani yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Tidak bisa dibuktikan keberadaannya kan? Tapi diimani sampai merubah program. Dua orang sudah saling sayang menyayangi, cinta mencintai, sudah siap, sudah hasil istikharah, sudah cocok. Oh namanya enggak pas, ini harus diganti. Aduh betapa berat ini. Kalau umpamanya yang mesti jadikan alasan adalah dasarnya adalah dari Al-Quran, dari hadis. Oh ini kakak kamu, ini adik kamu, nggak bisa. Oh ini saudara sesuku kamu, ini nggak bisa kalau gitu. Tapi kalau cuma sekedar nama nggak punya kekuatan apa-apa untuk menghalangi kebaikan masa depan. Nama tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mengantarkan kepada kebaikan. Yang ada paling juga
Kalau ada nama yang terpuji, kemudian mengingatkan dia untuk berbuat terpuji, itu bagus. Tidak ada kaitan dengan hubungan yang lain. Kalau umpamanya nama orang Muhammad, wah engkau terpuji, jangan kau tercela ya, kan bagus tuh. Nama engkau Abdul Karim, hamba Zat yang maha mulia, jangan engkau cederai nama kamu, itu baru. Tapi tidak ada kaitan dengan masalah jodoh. Tidak ada kaitan dengan masalah hari kelahiran. Sebab hari kelahiran terutama zaman sekarang bisa diprogram. Saya mau lahirnya tanggal sekian disesarkan gitu. Zaman sekarang nih. Iya. Walaupun kelahiran mungkin bisa diprogram, tapi kalau kematian mah enggak. Saya mau mati tanggal sekian gitu biar dikenang terus. Wah, ini enggak bisa nih. Wallahu a'lam. Ya, mangga masih ada lagi? Tuh kita cukupkan. Ya, silakan. Nih lampu yang itu, Jang. Lampu belakang. Biar terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon koreksi saya pernah baca buku tentang tasawuf juga, yaitu adanya Islam syariat, Islam hakikat, sama Islam ma'rifat. Apakah itu sebenarnya ada gitu? Iya. Yang keduanya, apakah ada mungkin tarikat yang mungkin kita pernah dengar di daerah Tasik itu, jadi dia selalu ada soal semacam tawasul, kemudian ada la ilaha illallah gitu. Apakah itu juga dalam berzikir itu, apakah dalam rangka untuk pendekatan sehingga lalu mungkin bisa menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat hakikat, ma'rifat dan syariat itu semuanya ada dalam istilah Islam. Al-Quran menyebutkan syara'a lakum minad dini ma wasakum bih, syariat itu namanya. Kemudian hakikat ya al-haqqu mir rabbik. Kemudian ma'rifat jelas sekali dalam hadis, dalam Al-Quran kalimat Arafah itu banyak terulang. Namun pemaknaan hakikat syariat ma'rifat yang asal yang diajarkan Rasul dan sahabat dengan pemaknaan hakikat syariat dan ma'rifat yang di dalam ajaran tasawuf ada perbedaan. Sampai saya pernah dulu bertemu dengan seorang masih muda, gadis, dia sudah sarjana, sudah menjadi pengusaha, dia masuk ajaran tasawuf dan orang tuanya mengundang saya untuk dialog dengan anak tersebut. Kajian tentang hakikat dia memang sulit saya pahami. Kata saya kan ngobrol dengan ayahnya. Kemudian setelah itu nanya, "Dek, ayah Anda bilang bahwa kamu punya guru namanya Syekh ini. Betul?" "Iya." "Ketika dia di rumah ini 3 hari 3 malam, kata ayah kamu, dia tidak kelihatan sholat. Itu gimana sebenarnya? Kok kamu berguru kepada orang yang tidak sholat?" Jawaban dia, "Iya, ayah saya kan belum tahu kalau sholat dia itu sholat hakikat, bukan sholat syariat," katanya. Ini umumnya orang sholatnya syariat, kalau dia hakikat katanya. Nah ini akhirnya saya tanya, dia tahu sholat dari mana? Ya langsung dari Allah. Oh, dapat dibuktikan kalau dia dapat bimbingan langsung dari Allah. Memang sulit diterangkan yang gini-gini katanya. Bukankah sholat itulah perintah dari Allah disampaikan Rasul? Dan Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti kamu lihat aku salat. Berarti yang ya dia terlihat saya bilang salat itu. Yang tidak terlihat tidak salat. Iya, tapi kan Allah Maha Kuasa kata dia. Memberikan ajaran kepada hamba-hamba pilihannya yang berbeda dengan ajaran sebelumnya. Waduh, sudah sampai setingkat itu dia. Menyebut-nyebut Allah Maha Kuasa soalnya. Sampai akhirnya hampir setengah hari saya diskusi dengan dia. Cerdas anaknya itu. Sampai ayahnya itu ketika mendengarkan berlangsungnya diskusi dengan dia,
Itu sampai tidak tahan, si ayahnya nangis meraung-raung di depan saya dan pada anaknya. Kenapa anak saya jadi begini? Katanya. Dan orang tuanya, ayahnya itu adalah termasuk aktivis keislaman. Dia pejabat Departemen Agama di tingkat provinsi. Kemudian akhirnya saya tanya, Anda yakin bahwa berbuat baik kepada orang tua wajib? Oh iya. Apakah ayah Anda pernah nyuruh kepada maksiat? Enggak. Sekarang ayah Anda maunya apa dari Anda? Iya, ayah saya nyuruh saya masuk ke pesantren. Tapi pesantrennya pesantren keinginan dia, bukan keinginan saya. Kira-kira pesantren yang keinginan beliau itu akan menyesatkan? Enggak. Enggak. Udah kalau gitu ikuti aja. Kalau memang tidak menyesatkan. Supaya Anda mendapatkan ridho Allah. Karena ayah meridhoi kamu juga dalam ajaran agama. Akhirnya dia, ya siap katanya. Sudah lama diskusi itu. Besoknya diantarlah oleh ayahnya ke pesantren yang diridhoi, yang disenangi oleh ayahnya. Ayahnya cerita kepada saya, Alhamdulillah Ustaz, katanya anak saya ini sudah di pesantren. Saya ini masih di pesantren, katanya telepon ke saya. Alhamdulillah, saya bilang. Seminggu setelah itu, ayahnya telepon lagi, Ustaz, anak saya sudah enggak ada di pesantren, katanya. Kemana? Enggak tahu. Ya udah doain aja, saya bilang kepada Allah. Itulah kajian tadi itu. Hakikat ma'rifat dan tariqat yang berbeda itu. Syariat yang berbeda itu. Jadi pengertian tentang syariatnya beda, tentang ma'rifatnya beda, dan hakikatnya berbeda. Dan kemudian kalau tadi ajaran yang disebut tariqah sufiyah tertentu, sambil membaca la ilallah ada tingkatan-tingkatannya. Dari mulai la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la nadhira illallah, kemudian dipotong sedikit illallah, kemudian Allahu, kemudian hu, kan gitu. Sampai hu itu. Itu kenapa sampai hu? Karena kalau kalimat la ilaha illallah itu kan menolak semua ajaran yang berseberangan dengan ajaran Allah. Kalau cuma menyebut Allah saja, enggak ada masalah. Yang penting aku ngaku kepada Allah. Urusan ditambah dengan mengaku yang lain, enggak masalah. Yang penting aku ngaku kepada Allah. Itu keyakinan orang-orang musyrikin zaman dulu begitu. Bahkan ketika ditanya, kenapa sih kamu menyembah berhala? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala ini kecuali untuk supaya mereka mendekatkan kami semuanya kepada Allah lebih dekat lagi. Jadi mereka juga yakin kepada Allah, tapi juga beribadah menyembah kepada yang lain. Yang disebutkan juga tadi pada alternatif dari 4 alternatif yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab terkait dengan pertanyaan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha ila akhir ayat. Wallahu alam. Baik, kita cukupkan. Insyaallah lain kesempatan kita lanjutkan. Dan tentu bagi yang ingin mengulang kajian ini, silahkan bisa dilihat di fanpage atau di Facebook bukan di YouTube. Yang panjang-panjang begini insyaallah ada di YouTube, dan yang pendek-pendek ada juga di fanpage. Mungkin bagi yang memang belum tahu alamat fanpage-nya bisa dilihat. Ini alamatnya, alamat fanpage-nya bisa dilihat. Dan di sini banyak cerpen, ceramah pendek maksudnya. Nah, ini adalah ceramah-ceramah pendek nih. Udah banyak. Nanti juga akan dimuat yang ini. Cuma kalau yang ini tentunya nanti bisa dilihat langsung saja, ditulis di Google atau langsung YouTube. Nah, Tasaku Maqdis ya. Ini bisa ini sudah
berapa video? Udah 355. Sudah 355 video nih yang ada di sini. Yang ada di At-Taqwa mana nih? Nah, ini nampaknya nih yang ini di At-Taqwa nih. Bukan ya? Ini. Oh iya. Ya, ini di At-Taqwa nih. Cuma jamaahnya enggak kelihatan. Jadi silahkanlah bisa dibuka. Ini sedang mendengarkan pertanyaan barusan nih.